Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Setelah Minju menyadari bahwa perasaan deg-degan yang dirasakannya selama ini adalah miliknya, Minju menjadi grogi. Minju berniat untuk pergi, tapi Minju malah hampir terjatuh. Jadi Yongju membantunya, maka terjadilah momen canggung di antara mereka. Kemudian baik Yongju maupun Minju segera melepaskan diri dan mencoba mengganti topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan. Masing-masing pun kembali ke kamar, tersenyum sendiri saat mereka mengingat satu sama lain. Keesokan paginya, seluruh anggota tim sudah siap untuk kembali ke Seoul. Namun Minju merasa berat berpisah dari Yongju. Meskipun Minju berusaha keras untuk memiliki lebih banyak waktu bersama dengan Yongju, tim Jisang tetap pergi, meninggalkan Minju dengan sedikit kesedihan. Kembali ke desa, staf Minju dengan penuh harap menunggu kepulangan Minju, meskipun Minju baru pergi selama 2 hari. Begitu Minju tiba, para staf bergegas menyambutnya. Namun Minju yang tenggelam dalam pikiran tentang Yongju langsung menuju ke rumahnya. Minju segera mengeringkan film-film fotonya, dan ada satu foto yang menarik perhatiannya, yaitu foto Yongju yang sedang tersenyum. Minju mendapati dirinya tertarik pada ekspresi Yongju, perpaduan antara kehangatan dan ketulusan. Tepat saat itu, para staf Minju mengetuk pintu rumahnya. Mereka khawatir Minju akan pergi dari desa itu selamanya. Namun Minju meyakinkan mereka dengan senyuman, menghargai perhatian dan kebaikan mereka. Kemudian para staf memberitahu Minju bahwa banyak perusahaan bir telah menunjukkan minat pada bir Naro. Setelah mencoba bir Naro di festival kemarin, para staf bersemangat untuk meningkatkan produksi bir Naro. Dan Minju pun setuju mendukung anggota timnya itu, bekerja lebih keras untuk memproduksi bir Naro. Sementara itu, di Jisang ada rapat untuk membahas peluncuran bir dari perusahaan pesaing yang akan datang. Karena takut akan tersaing, CEO menuntut agar jangka waktu pengembangan proyek bir baru Yongju dan tim dipotong dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Keputusan ini membuat Yongju kacau, karena ia telah berjanji kepada Minju kalau Minju bisa bekerja dengan kecepatannya sendiri. Tanpa sepengetahuan Yongju, Arumlah yang secara tidak sengaja memicu rangkaian kejadian ini. Arum melaporkan kepada direktorium tentang jadwal 6 bulan tersebut, tanpa menyadari bahwa hal itu akan sampai ke CEO Jisang, dan dibahas di rapat sampai segitunya. Karena merasa bersalah, Arum menceritakan hal ini kepada Chanwi, yang sedang berjualan roti panggang di depan kantor Jisang. Pada saat yang sama, Minju menelepon Chanwi. Chanwi kemudian menyampaikan berita tentang tenggat waktu dari 6 bulan ke 3 bulan kepada Minju. Namun sayangnya, Minju menggunakan pengeras suara, yang akhirnya didengar oleh seluruh staf Minju. Mereka menjadi marah kecuali para ibu yang mencoba untuk tetap netral. Kepala desa mulai mengkritik Yongju secara terbuka, dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mempercayai Yongju. Hal ini membuat Minju bingung dan mencoba untuk menghubungi Yongju. Tapi saat itu, Yongju tidak mengangkat telepon Minju karena Yongju sedang berada di atap gedung dan tidak membawa ponselnya. Yongju sangat merasa tertekan dan dihantui oleh perasaan bersalah karena janji yang sebelumnya telah dibuatnya kepada Minju. Setelah itu, ketika Yongju hendak pulang, Chanwi mendatangi Yongju dan menceritakan kalau tadi Chanwi memberitahu Minju tentang tenggat waktu yang dimajuin. Ketika mengetahui apa yang dilakukan Chanwi, Yongju segera pergi ke desa untuk menjelaskan. Di tempat pembuatan bir, Minju melihat Yongju datang. Yongju meminta maaf karena sepertinya dia nggak bisa menepati janjinya kepada Minju. Namun Minju memegang tangan Yongju dan mendorongnya untuk pergi dari sana. Ketika Yongju baru aja pergi, staf Minju keluar dan bertanya apakah ada yang datang. Minju berbohong, mengatakan tidak ada yang datang. Malam itu, Minju bekerja sendiri di pabrik bir Naro. Minju fokus memenuhi pesanan bir Naro untuk gerai lokal. Setelah itu Minju bergumam sendirian. Dia menyadari betapa bersusah hatinya Yongju dengan tenggat waktu yang berubah itu. Ternyata Minju mengkhawatirkan Yongju banget ya. Mungkin karena Minju tahu perasaan Yongju yang sebenarnya. Yongju kembali ke rumahnya di Seoul dengan hati yang hancur dan minum-minum. Dalam keadaan mabuk, Yongju melampiaskan perasaan kesal, marah dan kecewanya kepada neneknya. Yongju merenungkan janjinya kepada Minju dan kekacauan yang ditimbulkannya. Yongju lalu tiba-tiba kepikiran, loh, dari mana para petinggi tahu kalau tenggat waktu untuk peluncuran bir baru itu 6 bulan? Yongju jadi menyadari bahwa salah satu anggota timnya pasti membocorkan tentang hal ini. Keesokan paginya, Yongju dengan berani menghadap direktorium. Yongju menyatakan bahwa mulai sekarang, hanya Yongju sendiri yang akan melaporkan tentang kemajuan proyek bir baru timnya. Yongju juga meminta agar direktorium nggak usah menjadikan Arum sebagai mata-mata di tim Yongju. Yongju menegaskan kalau direktorium memang sekepo itu untuk tahu tentang perkembangan proyek bir ini, direktorium bisa tanya langsung kok ke Yongju. Kemudian setelah pulang kerja, Yongju mengajak Arum berbicara secara pribadi dengannya. Alih-alih memarahi Arum, Yongju malah menasihati Arum agar nggak segitu gampangnya melanggar janji yang telah dibuat.
dan meminta bantuannya untuk memperbaiki keadaan dengan Minju. Kembali ke tempat pembuatan bir Naro, Minju bertemu dengan seorang pedagang grosir yang meminta pesanan birnya. Karena persediaannya menipis, Minju meminta waktu tambahan. Pada saat yang sama, Yongju datang bersama timnya dan berjanji kepada pedagang grosir itu bahwa pesanan bir Naro akan siap keesokan harinya. Minju tentu terkejut karena tim Yongju bersedia membantunya. Namun Yongju menyatakan bahwa mereka semua satu tim dan tidak ingin membuat Minju kesulitan. Akhirnya, keenam orang itu terjun ke produksi bir Naro. Mereka bekerja sama dengan lancar sebagai satu tim. Dalam momen singkat, Minju bertanya apakah Yongju pulang dengan selamat malam itu. Yongju lalu menggoda Minju tentang sikapnya yang dingin. Dan Minju pun tersenyum, bertanya apakah Yongju kesal. Tanggapan Yongju yang mengelak hanya membuat Minju tersenyum. Saat produksi berlangsung, Minju menyadari betapa efisiennya segala sesuatunya berjalan. Minju lalu melihat Yongju kesulitan meraih sekotak tutup botol, dan Minju langsung turun tangan untuk membantunya. Berdiri dekat dengan Yongju, Minju kembali merasakan jantungnya berdetak kencang. Malam itu, Yongju mengucapkan selamat tinggal kepada Rao dan Bom. Sementara Chanwi dan Arum memutuskan untuk tinggal bersama Yongju dan Minju untuk bekerja lembur. Setelah itu, para ibu mengundang semua orang untuk makan malam. Saat yang lainnya sedang asik makan, Arum diam-diam pergi dari sana. Arum pergi ke tepi sungai dan termenung. Chanwi menghampirinya sambil membawa bunga dan bir, mengajak Arum bicara. Saat mereka duduk bersama, Arum membuka diri tentang rasa tidak aman yang dirasakannya, dan perjuangan yang terus-menerus untuk menjadi sempurna dan dihormati orang lain. Sejujurnya, Arum merasa lelah memakai topeng untuk selalu terlihat sempurna, dan menutupi kekurangannya. Arum mengaku merasa cemburu dengan Yongju, jadi Arum membenci dirinya sendiri. Arum berpendapat kalau Yongju dengan mudah bisa terlihat sempurna, padahal Arum berusaha sekeras mungkin untuk terlihat sempurna. Arum menyadari kalau dirinya paling sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Chanwi mendengarkan Arum dengan seksama dan mengatakan penghiburan yang tulus dengan kata-katanya yang tulus. Dukungan Chanwi meredakan kekhawatiran Arum. Mungkinkah Arum akan jatuh cintrong kepada Chanwi ya? Sementara itu, Minju mengundang Yongju ke ruang rahasia di rumahnya. Itu adalah lantai 2. Ruang pribadi Minju yang dipenuhi foto-fotonya dan tempat meditasinya. Yongju terkagum-kagum dengan keindahannya dan melihat sebuah ruang film kecil. Di dalam, Yongju melihat fotonya di antara koleksi foto Minju. Minju mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya Minju memotret orang, dan orang itu adalah Yongju. Ketika Yongju bertanya mengapa Minju bersikap begitu baik kepadanya, Minju mengungkapkan bahwa Yongju adalah orang pertama yang diundang Minju ke tempat persembunyian pribadinya. Mendengar itu, jantung Yongju berdebar kencang, dan Minju menggodanya dengan hal itu. Yongju hanya tertawa gugup dan mencoba pergi sambil membawa fotonya. Tetapi Minju menghentikannya, lalu berdiri dekat di belakang Yongju. Dengan suara lembut, Minju menyebutkan bahwa ia tidak menahan diri saat yakin akan sesuatu yang ia sukai. Mendengar perkataan Minju, Yongju jadi semakin bingung dan gugup. Minju lalu menunjuk ke foto Yongju, mengatakan bahwa foto itulah yang sedang Minju bicarakan. Yongju langsung tertawa canggung meletakkan foto itu dan bergegas keluar. Emosinya bergejolak. Keesokan paginya, setelah selesai memuat pasokan bir Naro untuk pedagang grosir kemarin, Chanwi dan Arum kembali ke Seoul. Sementara Yongju itu berkata kalau dia akan pergi ke Busan. Minju dengan santai menyebutkan bahwa ia juga akan pergi ke Busan untuk mengunjungi saudaranya Mino. Sebelum berpisah, Minju mengangkat tangannya untuk tos. Tapi sebaliknya, Minju memegang tangan Yongju dan mengucapkan terima kasih. Yongju menjadi gugup dan segera pergi, meninggalkan Minju yang tersenyum melihat reaksinya. Malam itu di Busan, Minju disambut hangat oleh ibu tirinya dan Minho. Penasaran dengan ketidakhadiran ayahnya, ibu tirinya menjelaskan bahwa ayah Minju pergi untuk membawa seorang tamu. Itu adalah orang yang menyelamatkan Minju saat kecelakaan 6 tahun yang lalu. Ibu tiri Minju mengatakan kalau tamu itu akan datang makan malam di rumah mereka. Bersemangat untuk bertemu penyelamatnya untuk pertama kalinya, Minju dengan tidak sabar menunggu. Ketika pintu terbuka, Yongju melangkah masuk. Keduanya tercengang melihat satu sama lain. Saat ingatan Minju yang memudar muncul kembali, dia menyadari bahwa Yongju adalah orang yang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu. Sementara itu, Yongju juga sama terkejutnya saat menemukan Minju di sana. Bertanya-tanya mengapa jalan mereka bertemu lagi. Yang kayak gini emang cuma ada di drama aja ya sahabat nonton, tapi pelajaran penting hari ini adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Gak akan ada habisnya membandingkan hal yang berbeda. Yang ada malahan itu dapat menyakiti diri kita sendiri. Kalau mau membandingkan, bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Dan jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun ingat, jangan terlalu kejam dengan diri sendiri. Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.